Assalamualaikum, halo para pecinta serial drama India dimanapun kalian berada. Selamat berjumpa kembali bersama dengan Mimin. Kali ini Mimin akan mencoba membahas alur cerita sinopsis Gopi. Tapi sebelum lanjut kita ke pembahasannya, alangkah baiknya kawan semua tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Yuk guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di episode kali ini nampak terlihat Kokila yang sedang mengomel-ngomel kepada Rasi. Dan ia pun merasa marah di saat melihat Rasi melakukan hal apapun, dan sepertinya setiap Rasi melakukan sesuatu selalu salah di mata Kokila itu sendiri. Membuat Radha menjadi sangat senang di saat melihat Hetal dan Kokila mereka berdua sedang berdebat. Di saat Hetal berusaha mencoba membela menantunya itu, namun di saat Hetal terus saja berusaha untuk membela Rasi, dan tetap saja Kokila sendiri ia tidak mau kalah di saat Hetal berusaha membela Rasi. Terlihat Kokila pun tidak mau kalah meski ia mengatakan hal apapun di hadapan semua orang, sehingga membuat semua orang pun hanya bisa terdiam di saat melihat kemarahan Kokila saat ini kepada Rasi yang tidak mau kalah setiap orang lain memberikan masukan kepada dirinya. Tentu saja Kokila seperti ini, ia pun terpengaruh oleh Radha. Di saat Radha pun selama ini yang selalu memberikan obat kepada Kokila dengan diam-diam tanpa sepengetahuan seluruh keluarga Modi. Ibu, cukuplah sudah, tidak perlu kau terus saja membelaku. Kokila mengatakan dan menunjuk kepada Rasi agar Rasi segera pergi dari tempat tersebut, membuat kedua anaknya pun menjadi merasa kasihan kepada ibunya. Namun berbeda dengan Radha itu sendiri, ia merasa senang di saat Rasi terus saja dimarahi oleh Kokila. Dan akhirnya Kokila pun pergi dari tempat tersebut. Lalu Hetal, akhirnya ia pun menghampiri semua anak-anak di saat mereka bertanya kenapa dengan neneknya itu. Karena tidak biasanya ia pun seperti ini kepada ibu, kata kedua anak Rasi kepada Hetal. Lalu Hetal mengatakan kepadanya, kalian tidak perlu khawatir dengan keadaan nenek sekarang karena ia sedang tidak dalam keadaan sehat seperti biasanya. Lalu Hetal meminta kepada mereka agar mereka semua cepat pergi untuk beristirahat semuanya. Namun terlihat si iblis Radha itu sendiri, ia pun sangat bahagia di saat melihat Hetal begitu pusing dengan apa yang telah terjadi di keluarga ini. Di adegan selanjutnya terlihat Gopi dan Ahem, mereka berdua sedang berbincang-bincang. Dan Gopi mengatakan kepada Ahem, "Ahemji, aku benar-benar sangat merindukan kebersamaan kita di rumah Modi dengan anak-anak. Apakah kita tidak akan bisa bersama-sama dengan mereka lagi?" Di saat Gopi mengatakan hal tersebut, Ahem hanya terdiam sambil ia pun terlihat sangat sedih karena dirinya tidak bisa melakukan hal apapun hanya untuk keluarganya sendiri. Gopi mengatakan kepada Ahem, apakah kita harus mempunyai keturunan lagi agar hidup kita berdua tidak kesepian seperti ini? Ahem sendiri ia pun hanya terdiam di saat Gopi mengatakan hal tersebut. Lalu akhirnya Gopi pun mendekat ke arah Ahem dan ia pun langsung memeluk dirinya karena Gopi sendiri ia pun ingin mempunyai anak lagi bersama dengan Ahem. Lalu tiba-tiba saja mereka berdua mendengar teriakan seorang anak kecil, membuat seluruh isi rumah yang ada di rumah itu pun mereka semua keluar dan melihat ke arah Teriakan anak kecil tersebut. Lalu di saat mereka semua keluar, mereka pun dikejutkan dengan anak kecil yang akan terjatuh dari lantai atas dan ia pun tergantung di sebuah kayu yang sudah rapuh. Ahem sendiri ia pun langsung berusaha menenangkan anak tersebut. Lalu ia pun mengulurkan tangannya kepada anak itu agar ia segera memegang tangan Ahem. Terlihat ibunya yang sedang di bawah melihatnya, ia pun menangis histeris, merasa ketakutan kalau anaknya akan terjatuh. Namun di saat Ahem berusaha mengulurkan tangannya agar tangan anak tersebut berusaha memegang tangan Ahem, tiba-tiba saja tangan anak tersebut pun malah terlepas, membuat semua orang pun menjadi sangat ketakutan melihatnya. Terlihat raut wajah anak itu pun saking ia merasa takut. Ia pun langsung tidak henti-hentinya menangis. Lalu ibu anak tersebut malah menyalahkan Urmila karena gara-gara rumahnya tidak direnovasi-renovasi, makanya pagarnya pun
rapuh dan membuat anaknya pun menjadi kecelakaan seperti ini. Karena Urmila, ia tidak terima dengan apa yang dikatakan oleh tetangganya itu. Ia pun langsung ngotot mengatakan, "Kalian tidak perlu terus saja menyalahkanku karena ini hanya sebuah kecelakaan saja. Karena aku sendiri sama sekali tidak mengetahui kalau akan terjadi hal seperti ini." Lalu Ahem, ia pun berusaha mengulurkan tangannya kembali saat Kinjal berusaha menghentikan Urmila yang terus saja ngotot memarahi tetangganya itu. Kinjal mengatakan kalau dalam musibah ini tidak ada yang salah sama sekali dan ini hanya kehendak dewa, kata Kinjal kepada Urmila. Namun saat-saat menegangkan pun terjadi. Ahem yang berhasil menangkap tangan anak itu dan ia pun berusaha untuk menarik tangan anak tersebut hanya dengan satu tangan saja. Membuat Gopi sendiri yang melihatnya, ia pun merasa ketakutan kalau Ahem pun akan terjatuh. Dan akhirnya Ahem pun berhasil mengangkat anak tersebut dengan satu tangannya itu. Semua orang merasa lega di saat ia berhasil mengangkat anak tersebut. Terlihat semua orang pun menghela napasnya saat melihat anak tersebut akhirnya diselamatkan oleh Ahem. Lalu ibu anak itu pun langsung memeluknya di saat ia sangat ketakutan kalau anaknya akan kenapa-napa. Ia mengatakan kepada anaknya, "Bagaimana keadaanmu putraku? Apakah kau baik-baik saja?" Lalu di saat ia melihat anaknya terluka, ia pun hanya bisa memeluknya sambil ia pun menangis bahagia. Karena ternyata anaknya pun berhasil diselamatkan. Lalu ia pun mengucapkan terima kasih kepada Ahem. Dan Ahem pun memberikan salam terima kasih kembali kepada ibu tersebut. Lalu tetangga yang lain pun mengatakan kepada Ahem, "Terima kasih kau telah menyelamatkan anaknya. Karena jika tidak ada dirimu, mungkin anak ini tidak akan terselamatkan." Dan di saat itu pula Urmila meminta kepada mereka semua agar pergi meninggalkan rumahnya. Karena ia sendiri merasa kesal setelah mereka telah menghinanya. "Padahal menantuku sendirilah yang telah menolong anaknya itu," kata Urmila sambil ia pun marah-marah. Semua orang hanya terdiam di saat Urmila marah-marah. Dan suaminya pun malah menegur dirinya karena ia merasa kesal kepadanya. Dan akhirnya suami Urmila dan ia pun masuk ke rumah mereka. Sambil suami Urmila sendiri memperlihatkan wajahnya yang begitu kesal kepada istrinya itu. Ahem dan Gopi hanya menatap satu sama lain di saat mereka mengalami hal seperti ini. Di adegan lain terlihat Rasi dan Jigar mereka berdua yang akan keluar untuk tidur di gudang karena perintah dari Kokila itu sendiri. Membuat Hetal pun merasa aneh dan bingung melihat tingkah Rasi dan juga Jigar karena ia sama sekali tidak mengetahuinya. Hetal bertanya kepada Rasi, lalu Rasi pun langsung menjelaskan kepadanya, "Ibu, kau tidak perlu khawatir dengan kami berdua, karena kami berdua sedang mendapatkan hukuman dari Bibi Kokila. Karena kemarin aku pun keluar tanpa izin dari dirinya." Lalu Hetal bertanya, "Apakah kau harus meminta izin dulu kepada Kokila sebelum kalian harus keluar?" Lalu Rasi menjelaskan, "Ibu, sudahlah, nanti aku jelaskan kepadamu. Sekarang aku ingin beristirahat karena aku pun takut ketahuan oleh Bibi." Dan akhirnya episode pun berakhir. See you, bye-bye guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari Mimin.